Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Salah satu peran utamanya adalah memperkuat persatuan bangsa yang multikultural. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan persatuan dalam keberagaman? A. Membangun kesadaran tentang pentingnya toleransi melalui nilai-nilai luhur kebangsaan. B. Memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat untuk menghormati perbedaan. C. Menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan nilai keadilan dan persatuan. D. Menanamkan nilai moral dalam perilaku warga negara untuk menciptakan harmoni sosial. E. Mengarahkan pembangunan nasional agar menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Jawabannya C. Menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan nilai keadilan dan persatuan. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut? A. Menurunnya semangat gotong royong dalam masyarakat. B. Korban longsor akan kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. D. Meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. E. Menurunnya rasa kepedulian terhadap sesama. Jawabannya C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. Pancasila, sila kelima, mengamanatkan sebuah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu implementasi bela negara demi perwujudan sila Pancasila tersebut adalah A. Perusahaan mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. B. Ikut berdonasi untuk warga Palestina. C. Para buruh melalui serikat buruh meminta kenaikan upah. D. Mendukung atlet nasional yang sedang bermain di laga internasional. E. Menjenguk tetangga yang sedang sakit dan menawarkan pertolongan semampunya. Jawabannya A. Perusahaan mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam perilaku nyata yang sesuai dengan peran sebagai warga negara. Dalam konteks sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, mana yang paling relevan sebagai contoh nyata dari pengamalan Pancasila? A. Melakukan perpanjangan SIM C sesuai jadwal untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum. B. Menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia meskipun ada tantangan besar seperti kasus korupsi. C. Membiasakan gaya hidup sehat seperti berenang secara rutin untuk menjaga kesehatan pribadi. D. Mengutamakan produk lokal meskipun harus membayar lebih mahal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. E. Menjalankan kewajiban agama secara konsisten dalam kondisi apapun untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Jawabannya D. Mengutamakan produk lokal meskipun harus membayar lebih mahal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Korupsi oleh pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dalam konteks nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana tindakan tersebut memengaruhi hubungan antara pemerintah dan rakyat? A. Membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem pengawasan pemerintahan. B. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memengaruhi stabilitas negara. C. Mengurangi kesenjangan sosial karena fokus masyarakat beralih pada pengawasan. D. Membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin melalui proses demokrasi yang bersih. E.
memicu konflik internal di dalam institusi pemerintahan yang dapat menurunkan efektivitas kerja pemerintah? Jawabannya B. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memengaruhi stabilitas negara. Selama pandemi, meskipun tidak ada pengawasan, tetapi CX tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tindakan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang paling sesuai. Berdasarkan tindakan tersebut, sila apa yang dominan dan mengapa? A. Sila kedua, karena tindakan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan melindungi kesehatan pribadi dan orang lain. B. Sila keempat, karena CX menghormati keputusan kolektif pemerintah yang ditetapkan demi kepentingan bersama. C. Sila ketiga, karena tindakan tersebut membantu menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi. D. Sila pertama, karena mematuhi protokol kesehatan adalah bentuk pengamalan ajaran agama untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. E. Sila kelima, karena CX berusaha menciptakan keseimbangan sosial dengan menjaga hak masyarakat untuk hidup sehat. Jawabannya A. Sila kedua, karena tindakan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan melindungi kesehatan pribadi dan orang lain. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan berikut ini yang paling mencerminkan penerapan sila tersebut adalah A. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. B. Membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. C. Menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. D. Melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat. E. Mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku dan golongan. Jawabannya A. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang penting adalah persatuan. Dalam situasi saat terjadi konflik antar kelompok masyarakat, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga persatuan? A. Mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan. B. Menghindari kelompok yang berkonflik untuk menjaga ketenangan. C. Menyampaikan aspirasi melalui media sosial dengan harapan didengar oleh pihak terkait. D. Mengajak tokoh masyarakat untuk menjadi penengah dari permasalahan. E. Menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terlibat dalam konflik. Jawabannya A. Mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah 3 pernyataan yang paling tepat yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok kerja. 2. Menyediakan waktu untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan. 3. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. 5. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan demi keamanan dan kestabilan operasional. 6. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan keluarga. Jawabannya A. 1. Menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok kerja. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. 6. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Selama pandemi COVID-19, warga negara saling membantu dan mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Bagaimana tindakan ini berhubungan dengan konsep bela negara? A. Mencerminkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap keselamatan bersama.
B. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. C. Menguatkan solidaritas dan persatuan di antara warga negara. D. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. E. Menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Pancasila memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Bagaimana Pancasila membantu membentuk dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia? A. Menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan luar negeri. B. Menjadi pedoman untuk memperkuat keberagaman budaya Indonesia. C. Menjadi alat untuk menghapus perbedaan etnis dan agama. D. Menjadi dasar untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. E. Menjadi landasan untuk mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Jawabannya E. Menjadi landasan untuk mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata dalam aspek sosial. Bentuk aksi yang tepat dalam lingkup sosial adalah A. Menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah-daerah rawan konflik dan terorisme. B. Pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memperdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. C. Membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. D. Membuat poster atau spanduk untuk pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. E. Membuat program kemitraan antar masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam hal pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Jawabannya C. Membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti A. Melibatkan aspek keagamaan dalam setiap keputusan negara tanpa terkecuali. B. Mewajibkan seluruh warga negara untuk memeluk agama tertentu. C. Mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan penuh kepatuhan. D. Mengutamakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Menyusun undang-undang yang sepenuhnya berdasarkan ajaran agama tertentu. Jawabannya C. Mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan penuh kepatuhan. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah A. Perintah memakai helm saat mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Jawabannya B. Larangan membuang sampah ke sungai. Gotong royong merupakan nilai budaya Indonesia yang mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami makna dari nilai gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? A. Agar dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia. B. Agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. C. Agar dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. D. Agar dapat memperkuat hubungan antar suku dan agama. E. Agar dapat mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Jawabannya E. Agar dapat mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Sebagai negara yang karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap masalah eksklusivisme, intoleransi agama, dan diskriminasi ras atau etnis. Perbedaan yang ada dapat semakin tajam dan berpotensi menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? A. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat.
B. Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. D. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. E. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Jawabannya C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial belakangan ini marak terjadi, termasuk oleh beberapa pejabat pemerintah dan keluarganya. Misalnya Bupati Bombana, Burhanuddin dan istrinya menjadi sorotan publik karena kegemarannya memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Apa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila dalam menghadapi fenomena ini? A. Mengembangkan sikap transparansi dalam melaporkan kekayaan pejabat. B. Menghargai kerja keras dan kesuksesan orang lain tanpa iri hati. C. Menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. D. Menampilkan gaya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan berlimpah. E. Meningkatkan keterampilan pribadi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jawabannya D. Menampilkan gaya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan berlimpah. Peran sila pertama Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja yang memiliki latar belakang agama berbeda adalah A. Mengadakan kegiatan sosial bersama seluruh karyawan. B. Membuat forum diskusi tentang pemahaman agama di tempat kerja. C. Memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. D. Mengadakan pelatihan tentang kerukunan beragama bagi rekan kerja. E. Mengadakan agenda keagamaan secara bergantian setiap hari. Jawabannya C. Memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagai negara besar dalam berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat seperti suku, ras, serta sosial dan budaya, bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasan A. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. C. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945. D. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Jawabannya D. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa identitas nasional yang terlalu kuat dapat menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan berpotensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Bagaimana pemerintah dapat memastikan pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif melalui saluran pendidikan? A. Mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal atau regional. B. Memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. C. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. D. Membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. E. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Jawabannya C. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai inti, yaitu bangsa Indonesia memperlakukan manusia sesuai harkat martabat dan tidak membedakan suku, agama, ras, keturunan. Implementasi yang sesuai pada isi butir Pancasila kedua adalah Ketua OSIS di sekolah suka membuli adik kelas saat jam istirahat berlangsung. B. Pak RT memperlakukan warga yang kaya sangat baik dan menghormati, sedangkan warga yang kurang mampu tidak sama sekali diperhatikan. C. Joni tidak memilih dalam berteman serta memperlakukan semua temannya dengan sama sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. D. Jono memilih
dalam berteman serta tidak memperlakukan temannya dengan baik, apalagi yang berbeda umurnya dengannya. Kara suka membantu temannya dan suka bergaul dengan orang lain, tetapi dengan orang yang banyak uang saja. Jawabannya C. Johnny tidak memilih dalam berteman serta memperlakukan semua temannya dengan sama sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa. Pak Dhani bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau ingin berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkannya, ketika menjalankan tugasnya, ia sebaiknya A. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera dengan rekannya. B. Meminta kerukunan hidup dengan teman-temannya meskipun berbeda agama. C. Tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak-anaknya pergi les bimbel. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengan adil. Jawabannya adalah C. Tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak-anaknya pergi les bimbel. Pancasila sebagai falsafah negara memiliki fleksibilitas ideologi yang tinggi karena mencakup nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Manfaat dasar negara Pancasila juga dapat memberikan pedoman dalam membuat suatu kebijakan dan hukum. Selain itu, manfaat dasar negara Pancasila juga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di antara semua rakyat Indonesia yang dikenal sangat beragam. Oleh sebab itu, Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensinya sebagai falsafah negara. B. Fleksibilitas ideologi mengubah esensi dan tujuan dari ideologi. C. Fleksibilitas ideologi bukanlah sinonim dengan keleluasaan atau kompromi terhadap nilai-nilai dasar ideologi. D. Fleksibilitas ideologi memaksa masyarakat untuk bisa menyesuaikan dengan zaman agar tidak terpinggirkan. Ideologi Pancasila inferior dibanding ideologi lain di dunia. Jawabannya A. Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensinya sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya sebagai asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk A. Menghindari terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. B. Menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. C. Mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat kebiasaan dan bahasanya. Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan keluhuran dan kebesaran leluhur bangsa Indonesia. Jawabannya B. Menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global karena A. Pancasila menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. B. Pancasila memungkinkan penyesuaian nilai-nilai sesuai perkembangan zaman. C. Pancasila dapat diubah sesuai keinginan pemerintah yang berkuasa. D. Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Jawabannya B. Pancasila memungkinkan penyesuaian nilai-nilai sesuai perkembangan zaman. Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah A.
keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. B. Keinginan yang diidambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan akhirat. C. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jawabannya C. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa penyelesaian ini menjadi langkah yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia? A. Untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sah sebagai negara merdeka. B. Sebagai kelanjutan dari tugas BPUPKI untuk menyusun dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. C. Untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang kepada PPKI. D. Agar PPKI dapat mengesahkan struktur pemerintahan dan melanjutkan tugasnya sebagai lembaga negara. E. Sebagai wujud tanggung jawab tokoh-tokoh PPKI dalam meresmikan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya B. Sebagai kelanjutan dari tugas BPUPKI untuk menyusun dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dalam sistem tata kelola negara berdasarkan UUD 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, siapakah yang memiliki kewenangan untuk menyetujui APBN sebelum dilaksanakan? A. DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. B. MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang memiliki wewenang konstitusional. C. Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN sebagai kepala eksekutif. D. BPK sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan hukum. E. Lembaga keuangan negara yang bertugas merancang dan menyusun APBN. Jawabannya A. DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Sebuah partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? A. Putusan MK tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mengajukan permohonan. B. Putusan MK tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara manapun. C. Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara. D. Putusan MK masih dapat diubah melalui peraturan baru oleh lembaga legislatif. E. Putusan MK hanya mengikat bagi proses pemilu yang sedang berjalan. Jawabannya C. Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara. Seorang presiden yang baru terpilih ingin menguatkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara sahabat. Ia berencana mengangkat beberapa duta dan konsul
yang akan ditempatkan di negara-negara tersebut. Sebelum pengangkatan, Presiden perlu meminta pertimbangan dari lembaga tertentu untuk memastikan calon duta dan konsul sesuai dengan kepentingan nasional. Mengingat ketentuan dalam UUD 1945, kepada lembaga manakah Presiden harus meminta pertimbangan dalam proses pengangkatan tersebut? A. Dewan Pertimbangan Presiden, karena lembaga ini memberikan saran kepada Presiden dalam berbagai keputusan. B. Mahkamah Agung, karena berfungsi untuk mengawasi keputusan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, karena lembaga ini berperan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan luar negeri. D. Kementerian Luar Negeri, karena bertanggung jawab atas hubungan luar negeri Indonesia. E. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena merupakan lembaga tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Jawabannya C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, karena lembaga ini berperan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan luar negeri. Seorang presiden memutuskan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada sekelompok individu yang terkait dengan kasus tertentu. Sebelum keputusan ini diambil, presiden perlu mempertimbangkan pandangan dari lembaga tertentu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan keadilan dan ketertiban nasional. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, kepada lembaga manakah presiden harus meminta pertimbangan dalam memberikan amnesti dan abolisi? A. Mahkamah Agung, karena berperan dalam pengawasan terhadap keputusan hukum presiden. B. Dewan Pertimbangan Presiden, karena memberikan nasihat kepada presiden terkait keputusan-keputusan penting. C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia. D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili rakyat dan memiliki peran memberikan pertimbangan atas keputusan presiden. E. Kementerian Hukum dan HAM, karena bertanggung jawab dalam urusan peradilan dan hak asasi manusia. Jawabannya D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili rakyat dan memiliki peran memberikan pertimbangan atas keputusan presiden. Jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau lembaga daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang tidak berasaskan pada UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? A. Terjadinya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Menurunnya nilai hukum dan legitimasi dari peraturan daerah tersebut. C. Perda tersebut berpotensi dibatalkan karena melanggar kewenangan yang diatur dalam konstitusi. D. Tindakan hukum akan diambil untuk menyelaraskan perda dengan ketentuan konstitusi. E. Perda tetap berlaku tetapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Jawabannya C. Perda tersebut berpotensi dibatalkan karena melanggar kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Jika presiden dan wakil presiden tidak menjalankan tugas sesuai dengan UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? A. Jabatan presiden dan wakil presiden akan diberhentikan melalui prosedur konstitusional. B. Jabatan presiden dan wakil presiden ditangguhkan hingga ada pemeriksaan lebih lanjut. C. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap cacat hukum dan tidak berlaku. D. Presiden dan wakil presiden tetap menjalankan jabatan namun di bawah pengawasan ketat MPR. E. Pemerintahan akan dijalankan oleh lembaga legislatif hingga ditemukan solusi. Jawabannya A. Jabatan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan melalui prosedur konstitusional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna dari presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah: A. Presiden dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. B. Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. C. Presiden memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dapat
diganggu-gugat oleh lembaga lain. D. Presiden memegang seluruh kekuasaan eksekutif tanpa batasan. E. Presiden harus berbagi kekuasaan dengan MPR dan lembaga negara lainnya. Jawabannya B. Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Perhatikan informasi berikut. Jokowi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek, sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, A. Menteri-menteri negara bekerja secara profesional. B. Menteri-menteri negara berasal dari partai politik. C. Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. D. Menteri-menteri negara diberhentikan oleh DPR. E. Menteri-menteri negara dibatasi masa jabatannya. Jawabannya C. Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam praktek pengawasan kewenangan konstitusional, MK memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. Pernyataan mana yang paling tepat mencerminkan aspek penting dari peran MK sebagai lembaga pengawas kewenangan konstitusional? A. MK berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. B. MK memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga legislatif. C. MK bertugas menyusun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan konstitusi. D. MK bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. E. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jawabannya E. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam proses pengangkatan duta, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Aspek yang paling tepat mencerminkan pentingnya pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta adalah A. DPR memiliki wewenang untuk secara langsung mengangkat duta tanpa melibatkan Presiden. B. DPR bertugas untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi para duta yang diangkat oleh Presiden. C. DPR memberikan saran dan evaluasi terhadap calon duta yang diajukan oleh Presiden. D. DPR memiliki hak untuk menggantikan calon duta yang diajukan oleh Presiden. E. DPR bertanggung jawab dalam merancang kebijakan luar negeri yang melibatkan duta-duta yang diangkat oleh Presiden. Jawabannya C. DPR memberikan saran dan evaluasi terhadap calon duta yang diajukan oleh Presiden. Salah satu isu yang sering muncul terkait peran Mahkamah Konstitusi adalah batasan dan ruang lingkup kekuasaannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan dalam menjalankan tugasnya dalam konteks ini? A. Dengan menyetujui semua undang-undang yang diajukan oleh lembaga legislatif tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Dengan mengesampingkan keputusan lembaga legislatif dan membuat keputusan yang sesuai dengan pandangan pribadi hakim-hakim konstitusi. C. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan lembaga legislatif dan berusaha untuk menafsirkannya secara sejalan dengan konstitusi. D. Dengan membatasi kekuasaannya hanya pada kasus-kasus yang mendapat sorotan media dan mendapat dukungan publik yang luas. E. Dengan mengabaikan keberagaman pendapat dan memutuskan semua perkara secara mutlak sesuai dengan interpretasi konstitusi yang dianggap benar oleh Mahkamah Konstitusi. Jawabannya C. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan lembaga legislatif dan berusaha untuk menafsirkannya secara sejalan dengan konstitusi. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan ini mengakibatkan pergeseran dalam
kedudukan lembaga eksekutif yang kini memiliki status yang setara dengan lembaga pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Dalam konteks masa reformasi setelah amandemen UUD 1945, mana dari pernyataan berikut ini yang paling sesuai untuk menggambarkan kedudukan lembaga eksekutif yang setara dengan lembaga pemerintahan lain? A. Lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan di negara. B. Lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan negara. C. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga legislatif dan yudikatif. D. Lembaga eksekutif memiliki status yang setara dengan lembaga legislatif dan yudikatif dengan kewenangan yang seimbang di dalam sistem pemerintahan. E. Lembaga eksekutif memiliki keleluasaan dalam membuat keputusan tanpa melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif. Jawabannya D. Lembaga eksekutif memiliki status yang setara dengan lembaga legislatif dan yudikatif dengan kewenangan yang seimbang di dalam sistem pemerintahan. Pada UUD 1945, pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah: A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Sikap warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jawabannya D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebelum amandemen pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun setelah amandemen pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu pengamalan pasal ini yaitu: A. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh. B. Ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat. C. Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. D. Lulu kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya. E. Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT. Jawabannya C. Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. Pada bunyi pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dari isi pasal di atas adalah: A. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. B. Setiap orang berhak membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui perkawinan yang sah. C. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. D. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. E. Setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jawabannya A. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Jawabannya A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut, setiap penduduk Indonesia berhak A. Mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita. B. Memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia. C. Merestui pernikahan lintas agama. D. Melaksanakan ibadah dengan khusyuk. E. Saling menghargai dan menghormati terhadap ritual keagamaan masing-masing. Jawabannya B. Memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia. Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih A. Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. B. Harus menjaga kerahasiaan yang dipilihnya. C. Bebas mau datang atau tidak untuk memilih. D. Bebas mau memilih menjadi golput atau tidak. E. Bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut. Jawabannya A. Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hajat hidup orang banyak adalah kebutuhan yang dimana akan dibutuhkan banyak orang atau suatu hal yang menjadi kebutuhan banyak orang. Tujuan dari pasal tersebut adalah A. Pemerintah menguasai cabang produksi. B. Agar pemerintah dapat mengatur semua laju perekonomian. C. Agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. D. Agar perekonomian Indonesia dapat terencana dengan baik. E. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Jawabannya E. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana penerapan pasal ini mendukung keadilan sosial di era sekarang? A. Pemerintah mengelola sumber daya alam dengan transparan dan adil.
B. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar untuk menjaga harga tetap terjangkau. C. Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. D. Pemerintah menjamin setiap warga negara memiliki akses internet yang memadai. E. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua warga negara. Jawabannya A. Pemerintah mengelola sumber daya alam dengan transparan dan adil. Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi yang sesuai dari isi kandungan pasal 34 ayat 1 adalah A. Febian sebagai ketua RT tidak membuang sampah pada tempatnya. B. Agus dari keluarga kurang mampu mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah. C. Yusuf siswa paling pintar di sekolah mendapatkan penghargaan dan hadiah dari sekolahnya. D. Boy dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. E. Pak Samsul sebagai ketua pemerintah tidak membantu dan mengabaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jawabannya B. Agus dari keluarga kurang mampu mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah. Pokok pikiran pertama membukakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang. B. Pembentukan TNI dan kepolisian. C. Pembentukan Kementerian Pertahanan. D. Adanya pendidikan bela negara. E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Jawabannya B. Pembentukan TNI dan kepolisian. UUD NRI 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak yang menjadi pengikutnya. Jawabannya C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya.